Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, menyampaikan 5 poin terkait pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengenai angka 12 triliun rupiah yang seolah-olah diendapkan oleh pemerintah Provinsi Papua. Untuk menampik hal tersebut, juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, melakukan tatap muka dalam jumpa pers dengan insan pers Provinsi Papua yang digelar di kantor Gubernur Papua Rabu 1 Desember 2021. Selamat siang sahabat-sahabat sekalian. Pada hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan rilis terkait pernyataan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu tentang dana 12 triliun yang muncul di publik seakan-akan diendapkan oleh pemerintah Provinsi Papua. Oleh karena itu ada 5 poin yang ingin disampaikan pada press release kita pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi bahan informasi kepada publik karena terus terang pemerintah Papua mendapatkan banyak sorotan dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Sri Mulyani. Yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa pada tanggal 26 November 2021 lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan siaran pers dalam rangka kunjungan kerja beliau ke Papua. Salah satu hal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ialah mengenai dana simpanan pemerintah Provinsi Papua yang ada di perbankan Papua senilai 12 triliun. Yang kedua, Gubernur Papua menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua tidak pernah menyimpan dalam bentuk deposit atau mengendapkan dana 12 triliun di perbankan seperti yang Menteri Keuangan sampaikan. Selain itu, Gubernur mengutarakan bahwa dana 12 triliun tersebut adalah bagian akumulasi dari APBD Papua dalam 1 tahun anggaran 2021 yang dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan daerah, sehingga menjadi keliru apabila nilai APBD itu diendapkan dalam bank. Berikutnya, Gubernur Papua juga mempertanyakan mengapa pemerintah provinsi lainnya tidak disebutkan dalam diwartakan kepada publik dan pers. Sebab berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan, tercatat ada 226 triliun dana yang diperbankan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, pemerintah melalui Menteri Keuangan memiliki tugas dan fungsi melakukan Binwasdal atau pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap tata kelola pengelolaan keuangan di daerah, termasuk di Provinsi Papua. Untuk itu, jika ada indikasi pemerintah Provinsi Papua kurang efektif dan efisien dalam tata kelola keuangan daerah, maka pemerintah Provinsi Papua siap dan membuka diri untuk menerima Binwasdal pengelolaan keuangan Provinsi Papua, atau pemerintah Provinsi Papua menerima Binwasdal dari Kementerian Keuangan. Gubernur Papua menyayangkan jika penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Papua tidak dilakukan dalam konteks mekanisme Binwasdal, tetapi disampaikan melalui pernyataan Menteri Keuangan di media massa yang tentunya dapat menimbulkan multitafsir dan kegaduhan. Yang keempat, Gubernur Lukas NMB menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang multitafsir itu dan mengakibatkan sejumlah isu beredar dengan konteks yang tidak benar dan tidak berdasar. Selain itu, timbul gejolak yang cukup besar di Papua mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut. Yang terakhir, berkenan dengan persoalan ini, pemerintah Provinsi Papua tidak ingin berbalas pantun. Sekali lagi, pemerintah Provinsi Papua tidak ingin berbalas pantun dengan pusat di media massa. Gubernur Lukas NMB meminta agar bola liar yang sudah terlanjur menyebar ke publik ini dapat diredam oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan melakukan klarifikasi ataupun menyampaikan data secara utuh dan objektif, sehingga tidak terjadi informasi yang mengakibatkan pemerintah Provinsi Papua mendapatkan banyak sorotan dan dipertanyakan tentang dana 12 triliun itu. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.